Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Subscribe aja dulu, siapa tahu aja nanti jatuh cinta. Wadaw, selamat menonton. Halo, welcome back to my YouTube channel, Sogi Sulaiman. Oh ya teman-teman, hari ini tuh gue kebetulan lagi ada di Betawi Cafe yang berada di JLT. Dan kebetulan gue lagi sama ownernya, jadi bisa diperkenalkan namanya siapa Mbak? Halo, nama saya Dimple Glam. Saya dari Jakarta, aslinya udah di Dubai 12 tahun. 12 tahun. Nah kebetulan restoran Betawi ini berdiri sebenarnya udah agak lama, cuman kali ini kebetulan Dimple ini dapat take over lah ya, maksudnya ngebeli Betawi ini dan mempunyai konsep baru untuk Betawi itu sendiri lah ya. Ya benar. Jadi semenjak saya take over bulan November tahun kemarin, emang saya ngerubah logonya. Konsepnya masih sama, makanannya masih makanan Indonesia. Hanya saya mau lebih cater ke orang-orang lain di sini, seperti orang India, orang Filipina, orang dari negara macam-macam, untuk ada variasi untuk mereka. Variasi gitu, lebih lah ya. Jadi buat memanggil, maksudnya bisnis lah intinya kan. Iya. Terus untuk menu-menunya sendiri, ada menu Indonesia yang dibuang atau ada yang ditambahin karena adanya dari negara lain ini? Ada yang saya simpan, sebagian banyak saya simpan. Ada yang enggak saya buang sih. Cuman saya lebih percaya konsep dengan menu jangan terlalu banyak, tapi semuanya bisa dekat dengan perfect gitu. Betul, setuju banget. Jadi biar nggak banyak wastage lah ya. Iya, jadi nggak banyak wastage dan nggak banyak wasting time sama satu item yang di situ aja tapi nggak moving, nggak fast moving. Ya, jadi malah jadi mubazir lah kan ke bisnis. Nah kalau untuk JLT ini sendiri, maksudnya lokasinya kan di JLT. Kalau buat teman-teman yang mau datang ke sini gimana Dim? Jadi lokasi Betawi ini yang paling deket, kita kan di cluster D ya, D as for Dimple gitu ya. Bisa pas gitu. Ya, D gitu. Nah cluster D itu emang yang paling pas di depan metro. Di depan metro, di MCC. Di MCC gitu. Jadi paling jalan kaki 5-10 menit lah ya? Nggak sampai, mungkin 2-3 menit gitu. Jadi biasanya mereka langsung dari situ gitu. Gampang. Dan kalau emang dari misalnya downtown atau segala macam juga, kita emang provide, kalau misalnya dari daerah atau apa, kita memang provide supir sama mobil untuk ngejemput grup kalau misalnya sampai 7 orang. Oh, di 7 orang bisa dijemput free itu? Free. Gratis. Terus ntar mau hubunginnya kemana? Hubunginnya ke saya langsung, kalau nggak ntar nomornya gue kasih di bawah di deskripsi, jadi lebih gampang, kalian bisa nelfon ke situ. Jadi langsung ke drivernya tuh yang bisa dijemput ke Dimple. Nah, untuk konsep yang baru ini sendiri Dim, kan tadi Dimple sendiri nginin buat negara-negara lain. Terus untuk menu Indonesianya sendiri, chefnya masih yang lama kah atau masih yang lama? Yang lama saya simpan, dan yang baru juga saya hire, tentunya yang bisa nge-handle kitchen. Saya juga punya chef baru yang otentik Padang, karena selama ini yang saya lihat di Dubai, kita hanya sangat-sangat lemah di makanan Padang ya. Dan setahu saya, makanan Padang itu yang paling terkenal di Jakarta. Jadi makanan Indonesia kan banyak ya, Jawa, Sunda, Manado, segala macam. Tapi kalau basic, kalau orang dari luar negeri, termasuk keluarga saya dari sini, teman-teman saya dari sini, yang kesukaan makanan mereka kalau mereka ke Jakarta atau ke Bandung atau apa, Padang. Jadi secara hire sendiri langsung. Secara biarpun mereka di Bali, mereka coba, dan makanan sebetulnya terus terang ya, bukannya ngomongin jelek gitu atau gimana, emang makanan Padang di Bali kan nggak seenak di Jakarta ya. Betul. Itu aja mereka masih bener-bener mintanya setiap malam makannya masih Padang gitu. Jadi kalau menurut saya emang seperti kayak restoran Garuda, Padang Garuda, dia udah buka 3 cabang di Philippines dan doing very well ya. Jadi kalau menurut saya Padang yang harus dikonsentrasikan. Makanya nge-hire chefnya langsung. Chefnya langsung dari restoran Padang yang udah pengalaman.
Nah kalau untuk makanan sendiri ada ciri khas yang berbeda kah dari Betawi sebelumnya atau dari restoran Indonesia yang ada? Tentunya saya emang orang Indonesia, lahir di Indonesia dan saya suka banget makanan saya tuh medok ya, karena harus bumbunya kuat, harus bumbu-bumbunya yang benar. Biarpun kita punya supply emang agak mahal seperti lengkuas, seperti lemongrass dan segala macam, cuman ya dimaksimalkan semungkin itu. Itu yang saya nggak mau kompensasi, maksudnya ingredients harus sama. Harus sama, walaupun mahal gimana pun harus ada. Harus ada. Biar autentik rasanya masih di situ lah. Iya. Nah terakhir nih Dim, pertanyaan terakhir. Untuk bikin usaha ini tuh susah nggak sih? Maksudnya bikin restoran, kalau apalagi misalkan take over sama bikin baru, itu ribet gak sih? Karena banyak penonton yang nanya, gue punya duit nih, bisa nggak bikin usaha gitu di Dubai? Karena setahu gue dulu kita tuh harus punya partneran orang lokal kalau nggak salah. Cuman katanya sekarang udah dibuka free ya, maksudnya udah bebas. Ya, udah bebas. Apalagi itu tergantung ya. Kalau di area-area tertentu kayak sekarang GLT di MCC itu nggak perlu partner lokal. Tapi kalau di Karama atau harus partner lokal. Tapi comparing ke dulu sama yang sekarang, buka bisnis di Dubai nggak begitu sulit banget, nggak ribet. So yang penting ada konsep. Kalau mereka nanyanya, oke, kamu mau buka restoran Indonesia misalnya atau restoran Chinese, konsepnya apa nih? Terus chefnya, permissionnya, mau budgetnya apa segala macam, dan itu sebetulnya konsultan ya. Jadi harus punya konsultan. Kalau konsultannya udah ada, dia yang ngejelasin kepada municipality, ngecek untuk ingredients gimana apa segala macam gitu. Tentunya nggak serumit itu dari dulu ya. Sekarang dipergampang kalau kata saya. Nah kalau selain restoran, kalau mau buka usaha, misalnya kan kalau restoran oke lah ada municipality, makanan. Kalau di bidang yang lain ada nggak gitu buat teman-teman yang emang pengen buka usaha gitu? Misalkan pengen buka butik lah, baju atau spice. Nggak susah. Kayak gimana? Nggak susah, maksudnya kayak misalnya buat salon ya, saya pernah buka bisnis salon. Maksudnya biarpun saya partner, silent partner gitu, nggak susah karena dia hanya perlu permission, dia perlu tahu budget, lokasi, apa segala macam. Tetap kita harus punya konsultan. Karena konsultan itu yang bisa bahasa Arab, bisa bahasa Hindi, dan bisa bahasa Inggris. Dia yang perjelasin ke kita bahwa kita harus punya permission ini, permission itu, tergantung bisnisnya. Ya. Jadi kayak gitu guys. Jadi nggak bakalan lama-lama. Semoga kalian dapat infonya dengan video yang singkat dan padat. Dan kalau kalian punya pertanyaan, kalian bisa tanya di Instagram gue. Deskripsi linknya bakal gue taruh di description below. Makasih banyak udah sama-sama Salgi. Thank you so much. Thank you.